Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar materi yang cukup padat, teman-teman. Ini adalah titik terakhir sebenarnya dari sebuah analisis data, yakni uji hipotesis. Tetapi, seperti yang kita pelajari, kita akan belajar mengenai regresi. Sebelum pada masuk tahapan regresi, sebuah data itu harus melalui namanya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu adalah sebuah uji prasyarat sebelum masuk pada uji regresi, baik linear sederhana maupun linear berganda. Nah, dalam konteks teman-teman yang teman-teman pelajari, teman-teman belajar analisis regresi linear sederhana. Nah, nanti teman-teman bisa simak. Intinya adalah step by step setelah teman-teman menyatakan bahwa angketnya valid dan reliable, teman-teman adalah menyebarkan angket itu terhadap sasaran atau sampel penelitian. Setelah disebar, kemudian datanya di-coding di dalam Excel, kemudian dirubah datanya dari jawaban yang sifatnya kualitatif menjadi kuantitatif atau diangkakan supaya bisa dianalisis oleh SPSS. Nah, itu gambarannya ya teman-teman. Setelah data didapat, kemudian melakukan kegiatan coding, teman-teman baru masuk dalam kegiatan asumsi klasik atau uji asumsi klasik. Itu adalah uji prasyarat ketika nanti teman-teman menggunakan analisis regresi. Tanpa adanya uji asumsi klasik, teman-teman tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk uji regresi linear sederhana maupun berganda. Kalau berganda itu X-nya lebih dari 1, kalau sederhana itu X-nya hanya 1. Simpelnya seperti itu. Nah, bagaimana konsekuensi kalau uji asumsi klasik itu tidak lolos dalam tanda kutip ya? Konsekuensinya adalah tidak diperkenankan untuk melanjutkan ke analisis regresi linear sederhana maupun berganda. Harus pakai uji yang lain atau uji non parametrik namanya. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas uji analisis parametrik saja. Dalam konteks ini adalah uji regresi ya. Uji analisis regresi. Oke, kita langsung masuk saja dalam pembahasan ya teman-teman ya. Oke, ini. Oke, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi. Uji validitas, reliabilitas, kemudian sebar angket, kemudian angketnya sudah didapat, decoding, asumsi klasik, uji hipotesis, kemudian baru penyusunan laporan. Ini di detik-detik akhir. Kalau seperti yang saya sampaikan yang kemarin, menggunakan uji beda dan lain sebagainya, itu hanya tambahan sebenarnya. Tapi untuk uji hipotesis itu ada di tahap ini. Dan nanti teman-teman tidak hanya akan belajar uji regresi saja, tapi dalam uji regresi biasanya hasil dari analisis data itu langsung keluar uji korelasinya atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Oke. Nah, teman-teman bisa baca sendiri apa sih maknanya uji asumsi klasik itu. Nah, uji asumsi klasik itu ada beberapa macam, teman-teman. Ada uji asumsi normalitas, ada uji asumsi heteroskedastisitas, multikoliniaritas, dan autokorelasi. Nah, untuk uji analisis regresi linear sederhana, nanti kita cukup membuat uji asumsi normalitas dan heteroskedastisitas. Ya, apa sih pengertian dan lain sebagainya, teman-teman bisa cari sendiri pembelajarannya ya. Kita langsung masuk ke teknis saja. Kita masuk uji asumsi normalitas, teman-teman. Jadi ada beberapa macam. Ada pakai metode kurva normalitas, pakai metode grafik probabilitas, kemudian metode Cortesis dan skewness, Kolmogorov, Smirnov, dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar asumsi normalitas menggunakan kurva normal
atau histogram, kemudian metode grafik probabilitas, dan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini akan kita pelajari. Pertama ya, asumsi normalitas, metode kurva normal histogram, dan metode grafik probabilitas. Nah, kita masuk datanya di Excel ya teman-teman ya. Kemudian nanti teman-teman kopikan yang totalnya, X totalnya berapa, XY totalnya berapa, kemudian masukkan ke Excel. Nah, nanti akan datanya seperti ini. Saya mengambil contoh ini, X-nya adalah literasi finansial, Y-nya adalah ketahanan keluarga. Ini pakai data yang pura-pura ya, data yang tidak sebenarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Silahkan, ini adalah variabelnya, kemudian ditulis labelnya di sini. Oke, lanjut. Caranya bagaimana? Kita analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian klik linear. Nah, masuk. Nanti di sini ada opsi pilihan untuk variabel Y atau variabel terikatnya kita tarik di kolom dependent, kita klik di sini, masukkan di sini. Kemudian untuk variabel X-nya kita taruh di independent, kita klik di sini, klik gitu. Sudah masuk masing-masing variabel, kemudian kita klik plot. Nah, kemudian selanjutnya akan muncul bar seperti ini. Kemudian dicentang histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Interpretasinya bagaimana? Kemudian kita pemaknaannya. Jadi gambar diketahui kurva normal cenderung membentuk pola simetris. Dengan demikian residual dinyatakan menyebar normal. Kalau bagannya itu menyesuaikan yang ini teman-teman, atau kurvanya itu menyesuaikan dengan garis ini, itu dimaknai bahwa datanya normal. Ini sangat subjektif sekali sih teman-teman. Jadi ketika kurva ini mengikuti garis ini, garis yang lengkung ini, itu dianggap normal datanya. Nah, ini kan sebenarnya tidak terlalu mengikuti kurva ini, tetapi ini masih dianggap normal. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk nanti ada dua output teman-teman, ada ini, gambar ya. Nah, ini adalah untuk uji normalitas menggunakan scatter plots ya. Nah, interpretasinya gambar diketahui titik-titik residual cenderung menyebar di antara garis diagonal. Dengan demikian residual dinyatakan menyebar normal. Ketika ada titik-titiknya itu menyebar di sekitar garis, jadi tidak menyelentang di sini atau di mana, tapi di sekitar garis. Nah, ini dianggap normal. Nah, memang subjektif sekali kalau pakai gambar. Nanti habis ini kita akan belajar mengenai Kolmogorov-Smirnov untuk menggunakan hitungan. Nah, begitu. Jadi ketika teman-teman menggunakan scatter plot ini, teman-teman kemudian menyatakan gambarnya di sekitar garis, teman-teman sudah bisa menyatakan bahwa datanya itu normal. Nah, begitu ya. Jadi kalau ini sesuaikan dengan kurva, lengkungan kurva, kalau ini berada di sekitar garis diagonal ini, titik-titiknya itu dianggap datanya menyebar dengan normal. Nah, kemudian kita lihat caranya asumsi normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Dan teman-teman sebelum lanjut, ini metode ini teman-teman bisa milih. Boleh ini saja, atau nanti pakai Kolmogorov-Smirnov untuk yang lebih pas, untuk yang lebih tepat, karena ini menggunakan hitungan. Kalau ini kan menggunakan subjektivitas ya. Kita masuk di asumsi normalitas. Ini masih normalitas ya.
Nah, caranya bagaimana? Analyze, regression, kemudian linear. Sama seperti tadi, dependent itu masuk Y, independent masuk X, kemudian klik save. Ini diklik, nanti akan muncul bar seperti ini. Centang di residual dan standardize. Ini dicentang, kemudian continue, oke. Nanti di barnya, di tabelnya akan muncul ini, tambahan 1. Standardize tadi ya. Nah, nanti akan muncul data seperti ini, tambahan. Selanjutnya, kemudian nanti kalau ada output dan lain sebagainya, kita abaikan saja. Kita analisis lagi, analyze, non-parametric test, kemudian legacy dialogs, klik one sample KS. Ini Kolmogorov Smirnov ya maksudnya. Nah, kemudian standardize yang ada di kiri dipindah ke kanan. Setelah itu centang normal ini, baru klik OK. Nanti akan ada output seperti ini. One sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, nanti teman-teman fokus di sini, di seek to tail. Nanti dilihat di sini. Pemaknaannya ada di sini. Berdasarkan output ya, di samping ya maksudnya, terlihat bahwa nilai significant to tail sebesar 0,200 atau lebih besar dari taraf kesalahan alfa 5%. Jadi 0,2 ini lebih besar, 0,2 ini lebih besar daripada 0,05 atau 5%. 5% ini dari mana? Ini paten, teman-teman. Ini nilai alfa namanya. Dan kesalahannya 5%. Jadi 5% dari mana? Ini nilai-nilai nilai paten, tidak bisa diubah-ubah. Jadi 0,2, 00 dan seterusnya itu lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Oleh sebab itu, H0 diterima, berarti nilai residual dinyatakan menyebar normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi. Jadi pastikan hasil di sini lebih dari 0,05 atau 5%. Baru data bisa dinyatakan data itu menyebar dengan normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Begitu teman-teman. Jadi kalau yang sebelumnya tadi berupa asumsi ya, subjektivitas, ini bisa saja sih dianggap ini lengkungannya normal, tapi ada mungkin mengatakan tidak. Ini juga begitu. Tapi kalau pakai Kolmogorov Smirnov itu berupa hitungan. Jadi benar-benar tepat begitu. Tapi kalaupun teman-teman menggunakan ini saja, menggunakan scatter plots ataupun pakai histogram tadi, itu diperbolehkan. Ini milih, tidak harus semuanya. Nah, begitu ya. Dan ini pemaknaannya tadi jangan sampai lupa bahwa fokus di seek to tail tadi. Kalau ini hasilnya lebih dari 0,05, berarti asumsi normalitasnya terpenuhi. Begitu teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini masuk ke asumsi yang kedua, yakni asumsi heteroskedastisitas. Tadi bukan scatter plots ya. Ini yang scatter plots. Nah, ini ada bermacam-macam teman-teman. Ada metode scatter plots, Gretzer, metode White, dan lain sebagainya. Nanti yang kita bahas ada 2, scatter plots dan metode Gretzer. Nah, untuk scatter plots, kita analyze, regression, linear, kemudian seperti tadi ya, Y ada di dependent, kemudian X ada di independent, kemudian klik plots. Nah, ini yang di kolom Y ini adalah kolom yang ada di sini, kemudian dipindahkan ke sini ya. Yang ada di kolom kiri pindahkan ke kolom yang kanan. Kalau Y itu adalah S resid, kemudian Z pred untuk di X. Jadi di sini pindahkan di kolom kanan. Ya, pastikan sesuai ya, karena mirip-mirip. Kemudian nanti kalau sudah, semoga ini jelas teman-teman ya, gambarnya maksud saya. Kemudian continue. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini.
Interpretasinya adalah gambar diketahui titik-titik residual menyebar secara acak. Dengan demikian, residual dinyatakan menyebar secara normal. Jadi asumsi heteroskedastisitasnya terpenuhi kalau ini menyebar dengan acak, tidak mengumpul begitu. Ini kan faktanya bahwa ini menyebar, tidak berkumpul gitu. Kemudian asumsi heteroskedastisitas lainnya adalah metode Glatzer. Caranya adalah analyze, regression, linear, kemudian sama seperti tadi, Y ada di dependent, kemudian X ada di independent, klik save. Nah, kemudian di residual ini diklik unstandardized, centang, kemudian continue. Nah, kalau nanti ada output apapun abaikan saja, minimize saja, kemudian masuk transform, kemudian compute variable. Klik ya. Nah, nanti kemudian di sini diketikkan saja upres itu aja. Ini hanya nama sih sebenarnya, upres gitu saja. Ini kepanjangan dari absolute residual namanya. Kemudian langkah selanjutnya ini pertama ini klik ya, upres, ini kasih nama saja upres gitu. Absolute residual. Kemudian setelah itu klik di sebelah sini adalah klik all. Kemudian di sini klik ABS atau absolute ya. Di sini ABS. Kemudian klik yang di sini tanda arah ke atas. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ABS kemudian tanda tanya. Nah, di sini diklik yang unstandardized. Diklik ya. Nah, nanti di sini akan keluar ABS dalam kurung residual. Setelah itu klik OK. Kalau ada output, kemudian abaikan saja, kita analyze lagi. Ya. Kalau ada output diabaikan saja. Ini belum selesai tahapannya. Kemudian analyze, regression, linear, masuk. Yang di dependent itu diganti yang upres. Nanti di sini akan muncul upres begitu. Pindahkan di dependent. Dan independent tetap yang X. Atau literasi finansial ya di sini. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul di sini teman-teman, fokus di output yang tertulis koefisien ini. Standardized dan unstandardized di sini. Nanti teman-teman fokus di signifikansi yang ada di paling pojok di sini. Literasi finansial, kemudian di sini. Nah, berdasarkan hasil diperoleh nilai signifikan probabilitas pada masing-masing variabel. Kalau ini kan 1. Bernilai kurang dari alfa atau 0,05. Ini kan hasilnya adalah 0,035. Berarti kan kurang dari alfa. Nah, dengan demikian dapat dinyatakan residual memiliki ragam yang heterogen atau gagal. Jadi asumsi heteroskedastisitasnya itu tidak terpenuhi di sini karena nilai signifikansi yang ada di variabel ini itu kurang dari 0,05. Kalau ini mau dinyatakan lulus dalam tanda kutip ya, nilai di sini harus lebih dari 0,05. Ini kan 0,03 ya. Kurang dari 0,05 atau alfa. Nah, ini gagal, teman-teman. Jadi karena ini datanya tadi asal-asalan saja, data yang saya buat, jadi potensi gagalnya akan tinggi. Jadi kalau teman-teman nanti riset, pastikan datanya bukan data yang asal-asalan atau data yang tidak disebarkan ke sasaran. Jadi itu akan terlihat di SPSS bahwa teman-teman itu asal saja dalam menyebarkan angket, itu akan kelihatan, atau datanya mungkin tidak valid atau bohong dan lain sebagainya, itu akan kelihatan di sini. Nah, itu. Jadi kalau begini, ini sekali lagi dinyatakan ini tidak memenuhi asumsi heteroskedastisitas karena nilai signifikansi dari variabelnya itu kurang dari 0,05 atau nilai alfa. Nah, kalau yang lulus bagaimana? Contohnya seperti ini.
Nah, ini kan 0,4, 0,6 lebih dari 0,05. Ini dinyatakan lulus dari asumsi heteroskedastisitas. Begitu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman sekarang kan belajarnya hanya untuk regresi linear sederhana. X-nya 1, Y-nya 1. Nanti kalau lebih variabelnya itu tambah lagi asumsinya. Jadi paling nggak ada 4 teman-teman asumsi itu. Yang seperti saya sampaikan di awal. Ada asumsi normalitas, heteroskedastisitas, kemudian multikolinearitas, dan autokorelasi. Begitu, karena ini X-nya 1 dan Y-nya 1, cukup 2 saja, normalitas dan heteroskedastisitas. Karena uji multikolinearitas itu menguji antar variabel bebas atau variabel X-nya. Karena ini X-nya 1 tidak perlu diuji. Kalau autokorelasi, asumsi autokorelasi itu digunakan untuk data time series atau datanya yang tahunnya beda-beda gitu, tahun 2019, 2020, 2021 dan sebagainya. Biasanya digunakan oleh teman-teman ekonomi. Tuh, jadi untuk yang regresi linear sederhana cukup ada 2 uji asumsi klasik saja, normalitas dan heteroskedastisitas. Caranya seperti apa? Seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau 2 asumsi itu terpenuhi, baru teman-teman boleh melanjutkan analisis regresi linear sederhana. Dalam contoh ini adalah analisis regresi linear sederhana ya, karena X-nya 1, Y-nya 1. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan langsung ya. Nah, ini sudah masuk uji regresi linear sederhana. Nah, karena uji regresi linear sederhana ini dilakukan, nanti akan muncul juga hasil dari uji korelasi produk momen. Itu. Kalau uji korelasi saja tidak muncul uji regresinya, tapi kalau uji regresi, korelasinya akan muncul juga. Ditandai dengan nilai R nanti. Nanti kita akan jelaskan. Nah, ketika asumsi normalitas, heteroskedastisitas, dan asumsi lain terpenuhi, teman-teman bisa melanjutkan ke uji hipotesis, atau dalam konteks ini kita belajar analisis regresi linear sederhana. Caranya bagaimana? Data yang sudah ada tadi, kemudian analyze regression linear, Y-nya ada di dependent, X-nya ada di independent, kemudian langsung saja oke. Nanti akan banyak output, teman-teman fokus saja di sini, koefisien yang pertama ya. Kita fokus di sini. Hasil menunjukkan nilai T pada variabel literasi finansial bernilai 2176. Sedangkan nilai probabilitas adalah 0,035. Ini 2176. Sorry, 2170 ya, sorry. Ini ada 0,035. Ini sorry, salah ketik ya. Pokoknya yang ada di kotak ini, fokus yang ada di sini ya. Kemudian nilai signifikan, nilai probabilitas itu adalah 0,035. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas kurang dari alfa, sekali lagi alfa 5% atau 0,05, sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya, dengan demikian, secara parsial, literasi finansial berpengaruh signifikan terhadap ketahanan keluarga. Kalau contohnya saya tadi kan, X-nya adalah literasi finansial, Y-nya adalah ketahanan keluarga. Nah, kalau nilai probabilitasnya di sini kurang dari 0,05, berarti ada pengaruh yang signifikan terhadap X terhadap Y. Itu ya, diingat-ingat. Kalau di sini nilai probabilitasnya kurang dari alfa atau 0,05, berarti dinyatakan variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Itu ya, fokusnya di sini. Harusnya kotaknya ada di sini. Ini saya salah ngotakin. Jadi fokusnya ada di sini.
Kalau nilai probabilitasnya sekali lagi kurang dari 0,05 atau nilai alfa 5%, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari X terhadap Y. Kalau lebih dari 0,05, berarti itu tidak ada pengaruh. Begitu ya. Selanjutnya, teman-teman akan fokus di sini. Adjusted R-square. Ya. Nilai R-square sebesar 0,070 atau 7%. Artinya, besar kontribusi variabel literasi finansial atau X terhadap variabel ketahanan keluarga atau Y sebesar 7%. Sedangkan sisanya sebesar berarti 93 ya. Merupakan kontribusi variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Maknanya bagaimana? Maknanya pengaruh X terhadap Y itu hanya 7%. Pengaruh literasi finansial terhadap ketahanan keluarga itu bernilai besarannya sebesar 7%. Sisanya apa yang 93% itu adalah variabel di luar model ini, di luar X dengan Y. Begitu ya teman-teman ya. Jadi nilai R-square sebesar 0,07 atau 7%. Artinya, besar kontribusi variabel literasi finansial atau X terhadap variabel ketahanan keluarga atau Y itu sebesar 7%, sedangkan sisanya merupakan kontribusi variabel yang tidak termasuk dalam model. Dalam model itu masuknya X terhadap Y tadi. Itu ya. Fokusnya di sini adjusted R-square. Nah, kemudian ini nilai R ini menunjukkan korelasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika teman-teman menggunakan analisis regresi akan muncul juga analisis korelasinya. Ini adalah 0,299. Nilai korelasi nilai R ya, sebesar 0,299 menunjukkan hubungan yang lemah antara variabel literasi finansial dengan literasi finansial dengan ketahanan keluarga. Ini salah ketik saya. Kriterianya ada di sini, teman-teman. Ya, kuat atau lemahnya kriterianya ada di sini. Jadi nilai R di sini menunjukkan korelasi, nilai adjusted R-square itu menunjukkan besaran dari pengaruh X terhadap Y. Gitu ya. Jadi fokusnya ada di sini. Adjusted R-square dan R, nilai R. Ini menunjukkan korelasi, ini menunjukkan regresi. Nah, gimana Pak kalau pengennya korelasi aja tanpa regresi? Misalkan kita mau penelitian hubungan antara X terhadap Y tanpa harus ada pengaruh dan sebagainya. Caranya bagaimana? Caranya ini. Analyze, correlate, bivariate. Nanti masukkan variabel yang ada di kiri ini, pindahkan ke kanan semuanya, baik X maupun Y. Kemudian centang di sini persen, kemudian oke. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini, 2,99. Sama kan? 0,299. Sama 0,299. Oke, ini untuk korelasi. Jika teman-teman tidak menganalisis dengan regresi, pengennya langsung korelasi. Kalau ini kan satu paket regresi dengan korelasi. Oke, saya kira itu teman-teman model pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sudah belajar asumsi klasik, kemudian regresi dan korelasi. Kalau teman-teman merasa penjelasannya terlalu panjang, teman-teman pause saja di masing-masing materi. Ada 3 materi besar: asumsi klasik, regresi, dan korelasi. Itu ya. Pastikan teman-teman membaca atau menyimak penjelasan ini secara detail. Saya kira itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami dengan jelas.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.